Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ratman Channel, yaitu channel yang membahas tentang kehidupan di Jepang. Oke, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman ya tentang bagaimana sih perasaannya pertama kali tiba di Jepang. Oh ya, tapi sebelum ke video berikutnya, jangan lupa like, komen, subscribe, and share ya, buat supaya kalian bisa mengikuti channel ini terus. Oke, check it out. Oke, kita mulai ya. Bagaimana sih perasaannya pada saat pertama kali tiba di Jepang? Yang pasti pertama senang, bingung, pokoknya campur aduk. Senang, kenapa senang? Karena kita sudah melewati banyak sekali step by step untuk bisa sampai ke Jepang. Step-stepnya itu juga tidak mudah ya, lumayan berat. Dimulai dari kita belajar lagi matematikanya, terus fisik itu dari lari 3 kilo itu harus 15 menit, terus push up 35 kali, terus sit up 25 kali, terus habis itu ada mindset suatu interview, ada tes kesehatannya, terus ada tes bahasa Jepangnya pastinya. Tapi setelah melatih proses ini, alhamdulillah bisa sampai di Jepang. Setelah sampai di Jepang, perasaannya bener-bener ya, pertama kali pas senang, bingungnya itu karena bahasa kita itu masih nol, baru belajar dikit ya, baca pun masih grundel seperti itu bahasanya lah. Jadi tapi alhamdulillah saya di sini kenapa senang, karena sudah ada senpainya, ada 2 orang senpai. Jadi saya tinggal tanya-tanya gimana pertama kali masuk perusahaannya lah, atau gimana ya. Semua sudah dikasih tahu sama senpai, dan alhamdulillah saya bisa melewati itu semua hingga sampai mau masuk ke tahun keempat ya. Oke, kemudian berikutnya yaitu ketika kita datang ke Jepang, status kita itu adalah magang. Nah itu, pada saat kita di Indonesia, kita sudah disuruh untuk memilih job. Pada saat angkatan saya ya, itu ada 3 job yang saya pilih. Yang pertama adalah pengecatan logam, terus di apa ya waktu itu saya lupa. Nah, dari urutan 1, 2, 3 itu, nomor 1 biasanya yang dipilih atau diambil oleh yang ditentukan oleh IM. Alhamdulillah saya sesuai. Tapi basic saya sebelum ke Jepang ini adalah di alat berat atau di heavy equipment. Jadi sungguh beda jauh. Jadi saya di sini itu benar-benar belajar dari nol tentang masalah pengecatan itu. Tapi lambat laun saya sudah bisa. Ya sekarang alhamdulillah bisa kerja. Oke, berikutnya yaitu pada saat kita awal magang, karena kita belum bisa menguasai jobnya, kita pasti akan mendapatkan ocehan atau omelan dari orang Jepang. Misalnya baka toka, terus aho, macam-macam lah pokoknya.
Tapi semua itu jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Pokoknya kita belajar terus saja dulu sampai bisa. Nanti toh kalau kita sudah bisa menguasai jobnya itu, kita akan diakui kok sama orang Jepang kalau kita itu sudah bisa kerjanya, seperti itu. Jadi tetap ibaratnya kalau di sini kita kena marah, kita seperti orang cuek bebek lah istilahnya. Tapi ya dimarahin itu jangan terlalu cuek, ibaratnya marah ya udah biarin, tapi kita ambil sisi positifnya. Kenapa kita dimarahin, tapi jangan sampai terulang kembali di kerjaan berikutnya. Oke, seperti itu. Terus berikutnya kita di pabrik, karena kita statusnya adalah magang. Biasanya kita itu kalau di tempat pabrik saya itu harus serba bisa. Kenapa? Karena kita waktu awal masuk perusahaan, setiap harinya kita itu, misal kita sekarang di sini, nanti hari berikutnya mungkin di sini, mungkin berikutnya lagi di sana, di situ, seperti itu. Jadi seolah-olah kita itu harus bisa mengerjakan semua job yang ada di pabrik itu. Karena kita apalagi yang masih yang paling kohai itu biasanya kalau di tempat saya itu bisa jadi dijadikan sebagai kawari atau pengganti untuk orang yang pada saat hari itu tidak bisa kerja atau libur. Nah, kita itu di situ kita langsung diambil, kamu gantikan orang ini, seperti itu. Makanya kita harus diusahakan harus serba bisa. Oke, seperti itu. Oke. Yang terakhir, yang paling penting adalah semangatnya. Karena kita di sini jauh dari keluarga, dari saudara ya. Di sini cuman ada SMP sama teman-teman yang sesama magang. Jadi kita harus tetap semangat meskipun jauh dari keluarga. Ingat, perjuangan kalian di awal itu berat, makanya di sini harus kalian usahakan itu bisa sukses. Sukses itu jangkauannya panjang ya. Sukses itu bisa kalian bisa menikmati kerja di sini itu juga sudah termasuk sukses. Apalagi kalian bisa menyimpan tabungan, menyimpan uang di sini. Itu lebih ya, memang sukses itu relatif. Pokoknya yang penting di sini itu tetap semangat. Oke? Seperti itu. Oke, itu pengalaman pribadi saya. Mungkin pengalaman teman-teman yang sudah pernah di Jepang mungkin lebih luas ya. Itu pengalaman pribadi saya. Jadi untuk teman-teman yang sudah pernah di Jepang, kalau memang bisa menambahkan, bisa tambahkan di kolom komentar. Terus buat teman-teman yang akan masuk ke Jepang, tetap semangat. Jaga kesehatan kalian, karena kerja di sini, magang di sini itu ya lumayan berat ya, taiheng. Karena apa? Karena kehidupan di Jepang itu benar-benar beda dengan yang ada di Indonesia. Oke, seperti itu ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, sekian dari video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gambate.